warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropulitan Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia sambil kita menanti azan maghrib ya. Kita ngabuburit, kita belajar bersama dan juga berdiskusi hari ini bahas mengenai hakikat puasa, pelajaran mengendalikan diri di jelang berbuka kali ini bersama dengan dosen Pasca Sarjana UMM sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, ada Dr. Muhammad Nurul Humaidi, ada Ustadz Humaidi. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak El. Sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak sehat. El juga sehat. Amin, amin, amin. Insya Allah lancar ya di puasa kita bulan ini. Ustadz, kita bahas mengenai hakikat puasa, pelajaran mengendalikan diri. Baik. Berarti puasa itu sebenarnya mengendalikan diri kah, Ustadz? Atau seperti apa artian puasa yang harus kita pahami bersama? Baik, terima kasih. Puasa itu sesungguhnya bukan masalah tidak makan, bukan masalah tidak minum, tetapi inti puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri? Menahan diri. Oke. Dan itu sebenarnya terkandung di dalam makna kata puasa itu sendiri. Puasa itu istilah yang kita serap dari bahasa Sanskerta, yang artinya sama dengan istilah dalam bahasa Arab, as-saum atau as-siyam, yang artinya al-imsak. Al-imsak itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya menahan diri. Nah, jadi kalau kita melihat dari mana itu, maka intisari dari puasa itu tidak lain adalah pelajaran menahan diri. Nah, itu merupakan pelajaran penting dari Allah yang dirumuskan, diformulasikan dalam sebuah ibadah yang sangat penting dan menjadi rukun Islam. Nah, pertanyaannya, mengapa manusia itu harus Berpuasa? Berpuasa. Ya, atau menahan diri? Harus menahan diri. Karena kelemahan terbesar manusia itu terletak pada ketidakmampuannya dalam urusan menahan diri. Semua manusia. Dan itu dilambangkan dalam kisah kakek moyang kita yang pertama. Nabi Adam alaihissalam ketika dia dipersediakan oleh Allah untuk bertempat tinggal di surga, dan di sana dia dipersilakan untuk menikmati semua yang ada di surga, kecuali satu yang tidak boleh. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berkata, kata Allah, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi jangan kamu berdua mendekati pohon ini karena menyebabkan kamu berdua termasuk orang yang zalim. Semuanya boleh kecuali satu yang tidak boleh. Nah, dan Allah telah membuat perjanjian tentang hal ini dengan Nabi Adam. Tetapi rupanya Adam lupa. Dan dia kemudian mendekati pohon terlarang itu. Akibatnya dia diusir oleh Allah dari surga. Qalah bita minha jami'a. Pertanyaannya, mengapa Nabi Adam masih melanggar larangan Allah terhadap suatu batang pohon? Padahal semua yang lain boleh. Karena Adam serakah. Ia tidak puas dengan apa yang ada. Ini merupakan drama kosmik yang melambangkan karakter dasar manusia. Dan kita semua ada cucu Adam. Maka kita semua punya potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu. Jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak mampu menahan diri. Maka puasa intinya tidak lain adalah pelajaran agar kita sebagai manusia terus menahan diri
terus belajar untuk mengendalikan diri dalam hidup ini. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri, maka yang muncul adalah watak serakahnya, watak dasar manusia. Kalau Mbak El melihat ada orang kok punya kelemahan, mungkin yang sifatnya fisik, itu kelemahan yang sangat konstruktif, itu dikarang-karang sendiri. Persepsi saja itu. Misalnya hidungnya mancung ke dalam, alias pesek. Itu kan kelemahan yang sifatnya konstruksi manusia, bukan kelemahan yang asasi. Tetapi kelemahan yang asasi, setiap manusia itu dia punya watak serakah. Dan itulah yang harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka dia akan jatuh. Kalau dia bisa mengendalikan watak serakah, maka dia tetap dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah telah memuliakan semua anak cucu Adam. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, anak cucu Adam itu adalah makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Jadi bukan kaleng-kaleng manusia itu. Ustadz, senikmat apa kemudian godaan si pohon itu tadi? Kalau dalam kehidupan sekarang apa wujudnya? Dulu Nabi Adam tergoda untuk mendekati pohon terlarang itu karena rayuan iblis. Karena rayuan iblis? Yang pertama, yang dijanjikan oleh iblis, yang diiming-imingkan oleh setan itu. Dua. Yang pertama, keabadian. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan engkau pada pohon keabadian? Satu. Karena itu orang seringkali menyebut nama pohon itu pohon khuldi. Itu nama yang diberikan oleh setan itu. Allah hanya menyebut la taqrabaha di syajarah. Wa la taqrabaha di syajarah itu artinya dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Tidak ada namanya dari Allah. Tetapi hanya pohon saja. Pohon saja. Tetapi kemudian iblis memberi sebutan, merayu Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian? Artinya pohon keabadian itu apa, Ustaz? Apa kemudian dikonsumsi menjadi apa? Panjang umur kah atau apa? Ya, yang penjelasannya adalah siapa yang memakan buah pohon itu maka dia akan abadi. Oh, oke. Abadi di surga. Wa mulkil la yabla, yang kedua, kekuasaan yang tidak binasa. Itu betul-betul akan kelepek-kelepek siapapun yang digoda dengan dua hal itu. Keabadian, yang kedua, kekuasaan yang tidak binasa, yang tidak ada akhirnya. Adam pun tergoda. Seorang nabi ya? Dia seorang nabi. Apalagi kita yang bukan manusia nabi. Biasa. Manusia biasa. Yang imannya kembang kempis. Yang imannya ya kadang pagi tempe, sore jadi tahu gitu ya. Nah, maka tentu harus ada formula yang menjaga keimanan itu, menjaga kemuliaan itu, sebagaimana Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada semua anak cucu Adam dibandingkan dengan yang lain melalui puasa itu. Puasa yang bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi yang intinya mengendalikan diri. Sebelum kita masuk ke formula itu tadi, Ustadz, artinya dari dulu sampai sekarang godaan mengenai keabadian dan utamanya adalah power atau kekuasaan yang tidak pernah berakhir itu akan selalu ada. Ya. Sampai kiamat nanti. Itu akan membuat manusia kelepak-kelepek kalau sudah diuji dengan dua itu. Oke. Manusia tidak ingin mati. Padahal kebahagiaan di akhirat itu harus lewat mati. Tetapi siapa yang sekarang ingin mati? Bahkan tidak ingin tua. Berbagai cara dilakukan agar dia tetap kelihatan muda. Ya, anti-aging. Kemudian kekuasaan. Mula-mula dia hanya sekadar ingin mencoba kekuasaan. Tapi kok enak. Ingin lagi. Satu periode selesai. Dua periode selesai, tambah yang lagi. Periode selesai, ingin yang ketiga, cari cara. Kalau dia sudah tidak bisa, istrinya, anaknya,
Dinasti. Dinasti. Itulah godaan yang paling berat bagi manusia, yang kalau itu dibiarkan, maka dia jatuh. Tapi sekarang sudah terjadi, Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Di segmen selanjutnya, Ustadz ya, karena kita Siap. harus jeda dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah di Jelang Berbuka. Pemirsa, di Jelang Berbuka kita bahas mengenai hakikat puasa, pelajaran mengendalikan diri bersama dengan Ustadz Humaydi, Dr. Muhammad Nurul Humaydi, dosen pasca sarjana UMM sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Ustadz, kita lanjutkan. Tadi dari zaman Nabi Adam ya, sampai sekarang godaan itu akan selalu ada begitu. Tinggal manusianya mau apa tidak mengendalikan diri. Artinya tadi ada yang satu periode tambah 2, tambah 3, tidak pernah habis. Selesai dirinya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, dinasti, dan lain sebagainya. Keadaan sekarang ini, apakah sudah lebih baik daripada zaman Nabi Adam itu, Ustaz? Atau semakin burukkah? Ya, kalau dulu ujian Nabi Adam itu hanya satu-satunya, buah terlarang. Satu-satunya hanya itu ya? Satu-satunya. Siap. Ditambah dengan ramuan, rayuan oleh iblis. 2, keabadian dan kekuasaan yang tidak binasa. Nah, sekarang turunannya banyak. Turunan dari buah terlarang itu banyak. Keabadian, ingin tetap nyaman. Maka orang itu kemudian mengumpulkan harta kekayaan. Siapa yang tidak ingin harta yang banyak? Betul. Semuanya. Karena itu adalah sarana untuk abadi. Mengabadikan kebahagiaannya, mengabadikan kenyamanannya, kenikmatannya dengan harta. Harta didapat, biasanya merambah ke yang lain. Harta itu nggak ada cukup-cukupnya. Kalau menuruti watak dasar manusia, yang tadi satu itu, serakah. Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Okay. Maka semakin banyak harta itu didapat, dan ketika sudah dia menikmati, maka dia ingin tambah lagi. Tambah lagi. Yang dalam Al-Quran disebut dengan at-takatsur. Berbanyak-banyak. Nggak ada cukupnya. Nah, maka di dalam agama kita itu ada solusi. Syukur. Mensyukuri apa yang ada. Itu adalah kenikmatan, kebahagiaan. Karena kalau semakin dikejar, semakin tidak ada cukupnya. Nah, itu yang kekuasaan. Ketika sudah punya harta, ingin berkuasa, ingin punya otoritas. Kekuasaan itu juga begitu. Semakin dikejar, semakin dia ingin yang lebih tinggi. Semakin terlena. Mula-mula hanya ingin mendapatkan jabatan kepala desa. Dia memimpin 5.000 orang. Kemudian ingin lagi jadi bupati, wali kota. Sudah mulai banyak yang dipimpin. Fasilitasnya sudah semakin bertambah. Karena pada setiap tingkatan kekuasaan ada fasilitas. Setelah itu pengen jadi naik lagi, pilihan di atasnya gubernur. Saya yakin semua bupati, wali kota yang sekarang sedang menjabat, apalagi sudah yang kedua, pasti ada keinginan untuk jadi gubernur. Ya, proyeksinya sudah ke sana pasti. Ya, kalau enggak, dia bukan manusia. Karena pasti dia ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih. Sudah jadi gubernur, ingin jadi presiden. Kalau masih ada lagi di atasnya presiden, maka dia masih ingin lagi. Nah, mungkin ketika sudah berbenturan dengan peraturan, maka dia mencari-cari jalan agar dia tetap berkuasa. Orang-orangnya, keluarganya. Maka fenomena dinasti itu merupakan fenomena yang manusiawi sesungguhnya. Karena dia tidak ingin melepaskan kekuasaan.
Tetapi supaya tidak terjadi dinasti itu, politik dinasti. Karena politik dinasti itu nanti ujung-ujungnya akan bermuara kepada tirani. Tirani itu adalah penindas. Karena semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin powernya besar. Maka potensi untuk menjadi penindas itu semakin besar peluangnya. Power tends to corrupt. Power strength to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Yes. Nah, contoh tiran yang paling otentik dalam sejarah kemanusiaan adalah Fir'aun. Dari dulu sebenarnya contohnya sudah ada ya Ustaz? Sudah ada. Fir'aun ini. Fir'aun itu. Fir'aun itu memiliki segala-galanya. Ya. Maka dia menjadi tiran, menjadi penindas. Yang tidak sepaham dengan dia dikriminalisasi dalam bahasa sekarang. Dibunuh ketika itu. Nah, semua laki-laki ya itu dibunuh ya. Kok dilalah dalam bahasa Jawanya. Ada bayi laki-laki yang ditemukan, yang dibuang oleh ibunya, karena kalau nanti ada pemeriksaan, bayi ini akan dibunuh gitu. Karena laki-laki. Laki-laki, karena dia yang dikhawatirkan akan memberontak, akan mengancam kekuasaan Fir'aun. Semua laki-laki dibunuh, dibuanglah oleh ibunya. Namanya ibu tentu ya dengan berat hati, tetapi tidak ada pilihan. Kemudian dia ditemukan oleh Fir'aun dan istrinya di Sungai Nil dan diambil, maka diberi nama Musa. Musa itu air maknanya. Bahasa Mesir itu Musa, air, karena dia ditemukan di air Sungai Nil. Dialah yang kemudian dipelihara, dijaga, dan dia dididik oleh Fir'aun ya. Dan dialah yang kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun karena dia sesungguhnya telah menjadi tiran, telah menjadi penindas. Jadi tugas Musa itu adalah melawan seorang penguasa yang penindas dan berat. Berat. Zaman sekarang ini belum apa-apa. Jadi kalau ada kemarin ada reformasi yang berhasil menumbangkan rezim yang telah berkuasa lama, itu kalau dibandingkan dengan tugasnya Musa, kayaknya lebih berat Musa deh. Karena beliau seorang diri. Dia seorang diri, kemudian dibantu oleh saudaranya. Karena dia gagap ya, maka Harun itu fasih. Dia bisa menyampaikan kata-kata dengan jelas. Jadi jubirnya itu. Ada jubirnya itu. Nah, ini tentu merupakan tugas yang berat. Mengapa keinginan ya, keserakahan itu harus betul-betul ditahan? Maka kalau tidak dapat dan tidak ada akhirnya, maka muaranya adalah menjadi penguasa yang penindas. Muaranya menjadi penguasa yang penindas. Dampak untuk sosialnya apa Ustaz? Seburuk apa? Akan membuat banyak kerusakan di muka bumi. Karena kekuasaan yang absolut itu kan tidak ada batas. Semuanya boleh bagi dia. Bahkan pada masa Fir'aun, membunuh anak laki-laki saja jadi boleh. Nah, kemudian dalam konteks kita kuasa, harta juga begitu. Harta itu kalau dia sudah punya harta yang tak terbatas, yang artinya sudah sangat banyak, maka orang bisa menggunakan apapun hartanya itu. Sumber dayanya untuk sumber daya yang lain itu mudah diatur dengan harta. Bahkan dilakukan cara apapun untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Maka dia melakukan strategi-strategi agar dia punya akses kepada harta untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ustadz, kita tidak pernah merasa cukup untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya itu tadi. Dikasih lebih, kurang lagi. Bagaimana cara kita untuk selalu mengingat terus setiap harinya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu kita syukuri dan ini sudah cukup. Kata cukup itu kan sulit Ustadz bagi kita, mana
kapan kita harus merasa cukup dan kurang begitu? Kita bahas usai jeda ya Ustadz ya, karena kita harus jeda dahulu. Oke. Usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka, Hakikat Puasa, Pelajaran Mengendalikan Diri. Ustadz Humaydi, bagaimana cara kita untuk tahu bahwa harta yang dititipkan oleh Allah ini sudah cukup begitu? Sudah nggak usah cari-cari yang lain lagi, sudah cukup dengan cara yang baik dan juga halal. Itu bukan manusia. Berarti nggak bisa Ustadz? Manusia Gimana? itu secara asalnya Ya, kurang, dan kurang. dan selalu kurang. Tetapi kalau itu terus dibiarkan, maka dia akan menjadi serakah. Orang serakah itu, dia ingin mendapatkan sesuatu untuk kebaikan, tapi justru terjerumus kepada keburukan. Biasanya kita diingatkan dengan sakit atau ketidakberdayaan begitu. Ustadz. Ketidakberdayaan. Ya tentu banyak pelajaran yang lain. Ya. Baru ingat itu. Baru ingat. Tapi kalau belum, wah seakan-akan. Maka untuk mengendalikan keserakahan, kurang, dan kurang, dalam segala hal, rumus yang dibuat oleh Allah adalah puasa itu. Formulanya di puasa Formulanya ini. puasa. Puasa itu, coba, terhadap makanan yang halal, dilarang. Apalagi terhadap makanan yang haram. Minuman yang halal harus ditahan. Apalagi minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal. Istri yang sah, suami yang sah, Ya. tunggu nanti tiba maghrib. Ya. Apalagi terhadap istrinya orang. Apalagi yang bukan pada istrinya. Nah, itu puasa sesungguhnya. Maka puasa itu sesungguhnya intinya adalah pelajaran untuk menahan diri dari dorongan keserakahan dengan diberikan rumus menahan dari makanan dan minuman, menahan hubungan-hubungan biologis suami dan istri. Nah, itulah inti puasa. Kata-kata kuncinya pelajaran menahan diri. Maka puasa itu, tetapi puasa itu tidak boleh berhenti hanya sekadar tidak makan dan tidak minum. Tetapi harus berlanjut kepada esensinya. Apa esensinya? Pelajaran menahan diri. Maka orang yang tidak makan, belum tentu dia berpuasa nilainya. Orang yang tidak minum di siang hari bulan Ramadan, belum tentu dia belum tentu dia berpuasa. Nah, dan orang yang makan di siang hari bulan Ramadan, belum tentu dia tidak berpuasa. Karena boleh jadi dia lupa. Ya. Mbak El tiba-tiba jam 10 ke Makan dapur, aja. karena masih awal-awal puasa lalu makan atau minum, tidak batal. Maka saya seringkali menyebut ada puasa, orang berpuasa tapi boleh makan dan boleh minum, asal lupa. Ini menunjukkan bahwa inti dari puasa itu bukan persoalan tidak makan dan tidak minum. Dan jangan ada yang memandang kalau kita berpuasa lalu makin terasa lapar maka pahalanya makin besar. Tidak. Justru sunnahnya mengawalkan atau mensegerakan berbuka. Dan mengakhiri. Jangan terus dibiarkan lapar-lapar. Mengakhirkan sahur. Itu sunnahnya. Nah, dan jangan ada yang mengira kalau makin haus berpuasa, maka pahalanya makin bagus, juga tidak. Tidak ada hubungannya antara rasa lapar dan dahaga itu dengan kualitas puasa. Dan perlu diingat juga bahwa
orang berpuasa boleh tidak lapar. Lapar itu kan hari pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah hari ke-25 kayaknya tidak terasa laparnya. Apakah tidak berpuasa? Puasa, tapi kan tidak merasakan lapar. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, tetapi kualitas puasa itu kata Nabi ditentukan oleh sikap jiwa yang disebut oleh Nabi dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Karena itu jangan pernah lupa bahwa kita ini berpuasa betul-betul karena keimanan kepada Allah, bukan karena motivasi yang lain. Orang berpuasa itu ingin langsing, tidak. Bahkan boleh dikatakan berpuasa agar sehat juga tidak boleh. Itu juga nggak boleh, Ustaz. Tidak boleh, motivasinya tidak Niatnya boleh kecuali ikhlas karena Allah. Bahwa dengan berpuasa tubuh jadi sehat. Ya. Itu dampak dari puasa. Bonusnya itu hikmahnya. Tapi jangan berpuasa karena sehat. Yang didapat ya sehat. Keridhaan Allah tidak didapat, pahala tidak didapat, ampunan Allah tidak didapat. Karena kata Nabi imanan wahtisaban. Karena atas dasar iman yang pertama dan ihtisab. Yang kedua, ihtisab itu introspeksi. Selalu belajar mengevaluasi diri. Itu dasar kedua di puasa yang bisa mengantarkan untuk menghapuskan dosa. Ihtisab itu introspeksi, evaluasi diri. Maka di dalam bulan Ramadan kita diberikan banyak waktu, banyak momentum untuk kita merenung, bermuhasabah. Ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu makin malam makin baik. Ya qiyamul lail itu ada tingkatannya. Ya bagi masyarakat umum ya ba'da isya. Tapi bagi orang-orang tertentu ya agak malam gitu ya. Kalau ingin meniru Nabi, qiyamul lailnya panjang. Lama maksudnya, lama. Sampai Nabi itu kakinya bengkak karena lama. Padahal Nabi itu salat malamnya hanya 11 rakaat. Tetapi rakaat pertama surah Al-Baqarah. Masjid mana sekarang yang mendirikan salat malam qiyamul lail yang satu rakaat Al-Baqarah? Rata-rata Al-Ikhlas ya, Ustaz ya. Al-Ikhlas. Al-Kafirun ya. 15 menit selesai. Ya. Nah, itulah momentum untuk kita bermuhasabah. Dalam merenung, kita mesti harus banyak bertanya kepada diri sendiri. Karena mungkin selama ini kita terlalu banyak bertanya pada orang. Betul. Dijawab orang lupa. Yang lupa adalah kita bertanya kepada diri sendiri. Ustadz, level pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridho itu tadi, dosanya terhapus, pahalanya dapat, begitu ya, mendapatkan ridho. Itu kan hal-hal spiritual atau kejiwaan ya Ustadz. Tapi dalam raga kan kita nggak dapat rasanya tuh gimana gitu Ustadz. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Baik, itu bisa dijawab dengan kita menjelaskan tentang tingkatan puasa. Puasa itu ada tingkatannya, Mbak. Ya. Ada puasa tingkat pertama, tingkat ibtidaiyah itu. Namanya puasa jasmani. Ya. Puasa secara fisik. Hal-hal yang bersifat fisik yang kita kendalikan. Makan, itu fisik. Minum, itu fisik. Hubungan biologis suami istri itu fisik. Ya. Itu yang diminta Allah untuk ditahan. Berarti pada puasa ini, kita orang yang beriman harus berlatih mengendalikan diri dari kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik jasmani. Okay. Nah, tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, fisik tidak makan itu efeknya lapar. Maka orang yang berpuasa hanya sampai pada tingkat yang pertama, ya yang didapat lapar, yang didapat dahaga. Nah, maka Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Maka dalam yang lain illal ju' wal atash, betapa banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Ampunan Allah tidak didapat. Kebaikan-kebaikan yang tidak didapat, dia merasakan lapar. Pahala
ya ya tidak didapat, wong dia tidak berlanjut ya. Itu yang pertama. Dan itu adalah mengendalikan diri terhadap tubuh kita, terhadap fisik kita. Sifatnya jasmani. Ya. Satu. Kalau sudah selesai, tingkatan yang pertama, ini biasanya dilalui selama 10 hari lah. Karena itu dalam 10 hari pertama itu kan tubuh kita sedang melakukan penyesuaian. Ya. Maka pagi-pagi jam 10 terasa lapar, itu karena tubuh kita sedang melakukan penyesuaian. Ya. Tetapi di hari ke-25 nggak akan terasa lapar di jam 10, itu, karena sudah selesai. Nah, penyesuaian ini butuh kira-kira sepertiga dari puasa. Maka masuk ke tahap yang kedua, yang disebut dengan puasa tingkat sanawi, tingkat menengah. Ya. Yaitu puasa yang berupa pengendalian diri terhadap aspek-aspek psikologis, mental. Yang lebih dalam di dalam diri manusia itu dari sekadar fisik tadi itu. Perasaan. Nah, puasa nafsani, puasa kejiwaan. Ya. Puasa ini adalah puasa yang berupa pengendalian diri terhadap aspek-aspek mentalitas, kejiwaan, terutama dalam berhubungan dengan sesama manusia. Inilah puasa sosial kira-kira. Kalau puasa tadi kan individual, pokoknya dia sahur, tidak makan, tidak minum, tidur sehari. Nanti berbuka bangun, sholat zuhur asar ya dia sholat, lalu tidur lagi, selesai. Tapi puasa tingkat pertama. Ya, ibtidaiyah itu tadi. Ibtidaiyah, puasa sanawiyah ini. Puasa sanawi ini adalah puasa yang berupa pengendalian diri terhadap hal-hal yang bisa merubah hubungan-hubungan sosial dengan sesama. Maka orang yang berpuasa pada tingkat ini, dia harus menjaga lisannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga aktivitas-aktivitas, sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Nah, itu yang penting. Ada kata Nabi begini, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk, perbuatan kotor, perbuatan buruk, maka tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Kalau orang berpuasa tidak makan, tetapi dia mulutnya masih suka berkata-kata buruk pada orang lain, menyakiti orang lain, tindakannya merugikan orang lain, ya bagi Allah sama saja orang itu mau terus tidak makan atau makan langsung, dia sama nilainya. Puasa nggak puasa sama aja? Dia berarti secara nafsani tidak berpuasa. Dia hanya berpuasa secara jasmani. Karena omongannya udah buruk, menyakiti orang lain. Itu puasa yang ketiga. Ini yang level 2 ya, Ustaz? Ada level terakhir ya? Ada level ketiga. Oke, kita bahas usai jeda dulu Ustaz ya, di jelang berbuka. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Hakikat puasa, pelajaran mengendalikan diri. Pemirsa, di jelang berbuka segmen terakhir Hakikat Puasa, pelajaran mengendalikan diri bersama dengan Ustadz Humaydi. Ustadz, level pertama ibtidaiyah, sanawi tadi, ada kesalehan sosial di sana. Yang terakhir levelnya namanya apa, Ustadz? Yang terakhir levelnya puasa robbani. Robbani, ketuhanan. Atau juga bisa disebut sebagai puasa ruhani. Karena yang dipuasakan adalah ruhani kita. Ruhani itu berasal dari kata ruh, Mbak El. Jiwanya. Ruh itu adalah unsur yang ada pada diri manusia, yang asalnya dari Allah. Wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan dari ruhku. Jadi ruh yang ada pada manusia ini semuanya adalah ruh yang berasal dari Allah. Maka ketika bicara tentang relasi antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah, itu seringkali disebut dengan unsur ruhani ya, atau robbani. Nah, ini puasa yang ketiga. Puasa paripurna ini. Puasa ini hanya bisa dimasuki
oleh orang yang sudah menuntaskan puasa tingkat kedua. Ya. Udah lulus nih. Udah lulus puasa sosialnya. Ya. Dengan orang dia tidak berkata-kata buruk, tidak buruk ya. Tidak mengambil haknya orang lain. Itu adalah puasa yang kedua. Puasa kedua ini hanya akan bisa dimasuki oleh orang yang sudah sukses puasa tingkat pertama. Kalau urusan tubuhnya, kebutuhan tubuhnya sendiri belum bisa dikendalikan, dia susah untuk bisa mengendalikan diri ketika berhubungan dengan orang lain. Ya. Kalau orang itu masih merasa lapar, kurang, maka potensi untuk ngapusi orang itu besar. Itu penting itu. Jadi kalau apakah orang itu sudah ada indikator merasa cukup, Ya. itu apakah dia masih suka ngapusi atau tidak, masih suka ingin mengambil hak orang lain. Nah, jadi tingkatannya puasa pertama menjadi prasyarat untuk puasa yang kedua. Oke. Puasa yang kedua rohani ini nafsani ini menjadi prasyarat untuk memasuki puasa yang ketiga rohani atau robani. Puasa robani ini adalah agak susah dijelaskan karena menyangkut roh. Roh itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara jelas ya. Nah, tetapi saya ingin memberikan satu gambaran singkat. Puasa rohani atau robani ini adalah puasa yang berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang bersifat robbani. Kalau puasa yang kedua, puasa sosial itu puasa yang berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada sesama. Horizontalnya. Horizontal. Oke. Dia bersikap baik, itu kan mendekatkan diri dengan sesama, bukan menjauh. Ya. Nah, puasa ketiga ini puasa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bermesra-mesra dengan Allah, ingin berasyik masuk dengan Allah. Nah, ini adalah puasa di periode ketiga. Nah, kalau kita hitung tanggal itu ya kira-kira ya mulai dari tanggal 21 sampai selesai. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Itulah momentum untuk kita melakukan puasa yang bersifat robbani. Ustadz, rasanya apa kemudian kita sudah mendekatkan diri kepada Allah itu? Indikatornya apa dalam diri kita? Ya semakin merasakan kebahagiaan ketika dia merasa dibersamai Allah. Takwa itu sesungguhnya adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang merasa dirinya senantiasa dibersamai Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun, itu berarti ada benih-benih takwa di dalamnya. Nah, puasa robbani inilah yang bisa mengantarkan manusia itu untuk meraih takwa. Tujuan puasa dalam Al-Baqarah kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Nah, sudah bisa kita lihat rangkaiannya. Ketakwaan tidak akan bisa diraih oleh orang yang puasanya hanya sekadar tidak makan dan tidak minum. Tapi harus sampai kepada tingkat robbani. Maka yang dilakukan oleh orang berpuasa di periode ketiga, dia mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada di hari pertama puasa. Tapi tidak juga ditentukan kapan waktunya. Jadi dua hal yang didapat oleh orang yang sukses puasa. Yang pertama mendapatkan lipat ganda kebaikan, Lailatul Qadar. Yang kedua ampunan Allah tadi. Ampunan Allah itu didapat oleh orang yang berhasil berpuasa sampai pada tingkat yang ketiga, puasa robbani. Begitu besar anugerah Allah, mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Tak tersisa dengan puasa yang sukses. Tapi bukan puasa yang sekadar tidak makan dan tidak minum. Nah, maka itulah orang yang sesungguhnya dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu
adalah orang yang bisa bermesraan, harmonis dengan Allah. Orang yang dekat dengan sesama, orang yang bisa harmonis dengan sesama. Nah, itulah takwa sesungguhnya. Nah, Mbak El yang saya muliakan ya, ini Ustazah El. Amin, Dari amin, pertanyaan amin. tadi, Ustazah El. Nah, puasa yang ketiga atau puasa yang menjadi pintu untuk bisa meraih ketakwaan itu, bisa kita lihat efeknya nanti setelah selesai Ramadan. Orang tidak punya dosa. Berarti orang tidak punya dosa itu seperti bayi yang baru lahir. Ya. Bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Maka semua tindakannya, semua ulah tingkahnya membahagiakan orang lain. Bayi yang digendong, Ya. lalu nerjang-nerjang wajah kita, Ya. siapa yang marah? Pasti bahagia. Bahkan kita diileri, bahagia. Apapun yang dilakukan oleh bayi, karena dia adalah sosok yang tidak punya dosa, menyenangkan dan membahagiakan. Maka tanda-tanda orang yang dosanya sudah dihapus oleh puasa, maka dia selalu membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar didapat. Ya, kita tidak tahu apakah kita tahun kemarin sudah dapat Lailatul Qadar, tapi tahun ini kita juga terus akan mengejar. Yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka indikator orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah kebaikannya berlipat-lipat di luar bulan Ramadan. Jadi puasa yang 1 bulan, efeknya harus terlihat dalam 11 bulan berikutnya. Oke, itu tanda-tandanya di situ. Tandanya di situ. Tapi kalau selesai puasa orang kembali lagi kepada watak asalnya, dia serakah lagi. Dia itu nggak kemaruk lagi, jadi kemaruk lagi, ya sudah, puasanya sudah selesai dan tidak ada efek apapun. Ustadz, level puasa ini yang paling tinggi, yang robani ini, apakah harus sejalan dengan usia seseorang, Ustadz? Artinya Tidak. semakin tua dia akan lebih mudah untuk mencapai ke situ atau? Tidak ada hubungannya. Yang muda-muda bisa, Ustadz? Yang muda-muda juga bisa. Yang penting pertama mengetahui ilmunya, ilmu tentang hakikat puasa, bahwa puasa itu adalah pengendalian diri. Tapi yang namanya anak yang masih kecil, yang baru balik pun kan sangat berat untuk puasa jasmani saja kan juga berat. Orang tua pun yang tidak biasa puasa, puasa jasmani saja juga berat. Waduh, pekerjaan saya kan berat. Saya berpanas-panas. Lalu saya berat. Ah, itu jasmani saja berat, apalagi puasa robani. Tambah berat. Tambah berat. Ustadz, pesan untuk pemirsa Agropelitan Televisi yang hari ini menyaksikan Jelang Berbuka mengenai hakikat puasa ini, pelajaran mengendalikan diri. Monggo. Puasa adalah pelajaran mengendalikan diri. Inti puasa adalah itu. Dan puasa adalah ibadah yang sangat penting, yang menjadi syariat agama, yang menjadi rukun Islam di samping yang lain. Tetapi itu bukan hanya sarana untuk mendekat secara pribadi kepada Allah sebagai ibadah yang sifatnya vertikal, tetapi harus memiliki efek horizontal. Jangan STMJ. Apa itu, Ustaz? Sholat terus, maksiat jalan. Itu orang rajin seimbang sholat, itu. tapi maksiatnya jalan. Maka saya akan menyampaikan sebuah hadis untuk menutup sesi ini. Nabi didatangi oleh sahabat dan disampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'adzi jiranaha bilisaniha." Kata mereka, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin bangun malam mendirikan sholat, rajin berpuasa di siang harinya, banyak melakukan kebajikan-kebajikan, banyak bersedekah, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nabi berkata, tidak ada kebaikan apapun pada dirinya, dia termasuk ahli neraka. Wakila, dan dikatakan lagi, wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi ausarin wa la tu'adzi ahadan. Dan ada perempuan yang lain yang dia hanya sekadar mendirikan salat wajib dan dia hanya bersedekah sekadarnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, hiya min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Maka ibadah puasa dan ibadah yang lain yang sifatnya vertikal ini mendekat kepada Allah, tetapi efeknya harus juga tampak pada relasi sosial kita dengan sesama. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minan nas, berjalan secara seimbang. Kira-kira itu Mbak El. Ustadz Humaydi Badrusan sangat hari ini sudah sharing bersama kita semua mengenai hakikat puasa ya, insya Allah. Semoga puasa kita lancar, tidak hanya di level ibtidaiyah tapi juga sanawi dan juga masuk di robani tadi. Terasa sulit tapi insya Allah bisa ya bagi kita sekalian, pemirsa Agropilitan Televisi. Kita akan lanjutkan nanti di jelang berbuka ya. Di episode selanjutnya, saya Elvina Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.